Oke, di sini kita punya beberapa kontrol sih, cuman gue harus membiasakan dulu. Oke. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan proses produksi konten kreatif, entah fotografi ataupun videografi. So, kalau kalian tertarik nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita kayak video ini. Dimana ini video yang mungkin bisa dibilang cukup eksklusif ya. Karena Aputur, brand Aputur itu kayaknya sayang banget gitu sama ST Media. Jadi kalau kalian belum tahu, belum lama ini gue habis unboxing dan nyobain si Amaran 60D dan 60X. Ada satu lagi barangnya tapi tidak ada di situ. Gue nggak tahu, mungkin ada di setup kita. Tapi ya, ini sebuah lighting COB yang kecil banget. Kalian bisa lihat ya, ukurannya tuh segenggaman tangan gue doang. Dan dia punya power 60 watt. Ini versi satu color doang. Sedangkan ada satu lagi versi bicolor gitu, yang bisa atur color temperatur. Nah, ini menarik banget. Produk yang oke banget. Dia juga masih fresh, belum begitu lama launching. Tapi kali ini gue kedatangan yang benar-benar masih fresh banget. Dan yang menarik gini, Aputur itu orangnya kontak gue yang dia kalau nggak salah terakhir ketemu gue itu di Singapura, dan dia nggak ada ngobrol sama sekali sama gue, nggak ada ngechat, nggak ada ngasih kabar. Tiba-tiba ini gue ditelepon orang cukai gitu untuk bayar pajaknya. Ya udah kita bayar dan barangnya udah sampai, dan belum lama ini, nggak nyampe seminggu dari gue bahas dia, gue ditelepon lagi, bayar cukai lagi, tapi sekarang produk yang jauh lebih menarik menurut gue. Ini juga menarik sebenarnya ya, kalau kalian kepo langsung aja cek videonya. Cuman gue kedatangan produk Aputur yang masih baru banget launching. Ini adalah Aputur T2C kalau nggak salah, dan T4C. Kalau nggak salah ya namanya T2C dan T4C. Dimana T2C ini ukurannya kalau nggak salah dia 50 cm, sedangkan yang ini sampai 1 meter untuk light tube-nya. Dan yang mungkin udah ngikutin produk-produknya Aputur, yang menarik adalah ini adalah tipe lighting yang udah lama banget ditungguin sama usernya Aputur gitu. Karena Aputur biasa bikin lighting yang berkualitas banget. Memang harganya nggak bisa dibilang murah juga, tapi memang opsinya itu terkesan sangat profesional. Dan mereka cukup lama gitu untuk masuk bikin lighting tube. Sampai akhirnya sekarang mereka punya gitu, dan sudah ada di ST Media. Ini kita langsung buka dulu aja satu persatu. Nah, ini adalah yang T2C. Nah, ini kalian bisa lihat ya, Ska, boleh diambil detailnya. Aputur T2C. Dan ini build quality-nya cakep banget. Ini sih gue ngerasain emang dia jajarannya Amaran ya, dan Amaran itu untuk Aputur dia jajaran yang cukup low budgetnya gitu dibandingkan kayak Lightstorm atau semacamnya. Jadi dia build quality-nya, dia kadang ada beberapa kompromi kayak si 60D dan 60X yang kemarin kita bahas tuh build quality-nya dari plastik, cuma memang rapih, solid. Nah, sedangkan di sini dia ada aluminiumnya. Jadi ini bodinya hampir keseluruhan aluminium kecuali di sini nih. Di sini masih terasa plastik. Kalau dipegang juga beda soalnya rasanya. Di sini dingin ya, untuk yang aluminiumnya dia dingin, sedangkan di sini biasa aja gitu, plastik. Dan ya, ini build quality-nya cakep banget. Dia banyak mounting point juga. Kalian bisa lihat ada ukuran yang gede, ada ukuran yang kecil kayak buat tripod. Dan ini kita dapat ring dari masing-masing si light tube-nya ini. Dia juga ada mounting point ya di kedua sisinya. Kayak gitu. Dan ini ringnya gunanya adalah kalau kalian pengen gantungin di set kalian gitu, kalian tinggal pasang aja, puter kayak gini, lalu kalian bisa ya udah gantungin aja, mungkin pakai pengait, pakai tali, terserah. Tapi ya batas kreativitasnya sangat luas gitu, maksudnya ruang kreatif kalian bener-bener luas, terserah mau naruhnya kayak gimana, nggak ada batasan dari segi mountingnya. Lalu apa aja yang didapat? Ya, ini ada ringnya, ada kabel Aputur seperti biasa ya, kabelnya tebel banget. Lalu di sini ada adapter utamanya di tengah. Jadi ini kabel yang gedenya masuk ke sini, lalu ke lightingnya pakai kabel ini, DC inputnya. Sama yang menarik sebenarnya gini. Ini pembahasan yang apa ya, agak berbeda dari pesaing-pesaingnya karena dia membawa baterai yang posisinya di luar gitu. Rasanya kalian bisa mungkin gini kerasa kali ya. Tuh.
Ini solid banget karena dia memang baterai sih, jadi dia udah pasti padat gitu kan. Dan ini menarik sebenarnya, di satu sisi kayak Godox, Nanlite, dan kawan-kawan itu mereka biasanya udah internal di Lighttube-nya, jadi udah full kayak gini aja. Sedangkan dia, ini baterainya di luar. Jadi di sini nih kalau kita nyalain, dia ada tombol powernya di mana ya? Oh, ini ada switch. Dia nggak nyala gitu, karena dia tidak membawa baterai internal di body ininya. Jadi cukup berbeda gitu. Mungkin beberapa orang termasuk gua sebagai content creator, gua merasa kayak kok kayak agak kurang asik gitu. Kayak dia harus pakai baterai atau pakai adapter yang dipasang agak jauh. Tapi dari sudut pandang produksi sebenarnya menurut gue cukup masuk akal karena idenya adalah, sebentar gue sambil pasang kali ya. Idenya adalah ketika lu syuting lama, itu lu bisa swap baterai. Tek, lu punya baterai lagi, yang ini habis, lalu lu langsung ganti tanpa tunggu ngecas-ngecas ya. Tek, dan langsung siap untuk dipakai lagi. Cuman dia untuk koneksinya dia tetap pakai kabel ini. Jadi kabelnya dimasukin ke sini. Dan di sini juga ada power indicator yang berarti dia bisa nyala. Maksudnya ada 3 gitu dan kita bisa langsung buat nyalain. Dan oke, di sini kita punya beberapa kontrol sih, cuman gue harus membiasakan dulu. Oke. Dan rasanya kuncinya memang udah solid banget ya. Maksudnya kalau kalian mau buka, ini harus dipencet dulu juga. Jadi dia udah ngejetek gitu dan wow, ini keren banget sih. Gitu. Di sini juga dia ada USB Type C ya. Tapi kayaknya dia ngecasnya nggak di situ deh karena ngecasnya ini kan baterainya terpisah di luar, lalu dia untuk DC-in-nya juga pakai ya DC-in kayak gini nih, lingkaran gitu, bulat. Jadi ngecasnya pakai adapter dia aja kayaknya sih. Nah ini kebutuhannya untuk DMX, gue nggak tahu sih, kayaknya DMX tuh kayak sistem koneksinya Aputur mungkin ya. Cuma gue belum pernah sampai sedalam itu, tapi ya kurang lebih kayak gitu. Oke, kita buka yang T4C dan Aputur tuh kayaknya sayang deh sama ST ya. Ini gede banget guys. Kalian bisa lihat. Wah, ini ya semeter lah ya. Mungkin kita berdiriin dari bawah. Ya kayaknya semeter. Memang tinggi gue cuma semeter lebih dikit gitu kan. Tapi ya mungkin nanti kita pastikan gitu. Pakai teks tapi ya kalian bisa lihat. Gede banget. Dan dia katanya juga terang. Gue udah lihat beberapa review ya, maksudnya dia lumayan terang juga. Oh ini baterai langsung habis. Tadi perasaan 3 ya. Ini kita coba nyalain. Oh, terang sih lumayan. Ini 100%-nya. Dia lumayan juga tuh ke belakang. Walaupun ya dia kalah juga dengan si ini sama si ini. Yang gue tahu, gue nonton di DSLR Video Shooter. Dia itu kalau diadu sama Pavoto punyanya Nanlite, dia di mode RGB tuh kalah. Dia terangnya kalau kita pakai mode bicolor. Oh emang beda. Beda banget nih. Ini kalau di mode ininya kalian juga bisa lihat ya, itu makin ganas banget ya. Tapi kalau di mode RGB dia kalah. Jadi bener, valid gitu di videonya DSLR Video Shooter. Lalu kita coba, ini juga sama, kita dapat kabel. Ini juga ada adapter, ada ringnya juga gitu buat kalau mau digantung. Dan ada baterainya. Baterainya pun katanya sama, jadi bisa interchangeable. Dan kalau kita sebelahin, sama persis ukurannya ya. Tuh. Ya, gede banget. Ini by the way baterainya sebenarnya gue cabut bisa ya, karena kita udah nggak pakai power dari si baterainya ini. Kita pakai adapter karena baterainya habis yang ini. Dan gue yakin kalian itu sudah membayangkan kira-kira setup yang ingin dibuat dengan barang ini. Gitu, karena ini pasti menarik untuk B-roll ataupun untuk shoot utama gitu ya. Lalu kita lihat RGB-nya. Ini 50%. Kita lihat intensitas ya di mode color temperature. Ini 100%. Terang. Lalu kita coba kalau masih terang dengan, karena light bulbnya biasanya beda ya. Mungkin gue nanti akan bikin video terpisah tentang kenapa light bulb RGB dan light bulb bicolor tuh biasanya dibikin berbeda
gitu. Sama kayak di sini juga, di situ juga gitu. Dia menggunakan light bulb yang berbeda. So, gue agak kurang suka sih dengan dialnya ini. Tapi ya nanti mungkin kalau produk Aputure tuh semuanya bisa terkoneksi dengan SideSlink aplikasinya. Tapi itu untuk produk-produk terbarunya ya, bukan produk lamanya. Dan ini juga dia bisa terkoneksi dengan SideSlink yang membuatnya nanti bakal lebih gampang gitu buat dioperasiin. Oke. Nih, kita taruh di light stand. Keren banget. Dan kalian bisa lihat ya. Dan gede banget ya, bener-bener ukurannya tuh tinggi banget. Cuman balik lagi, tadi gue nyadar banget, ini intensitas 100%. Gue pastiin dulu. Yap, intensitas 100%. Nih kalau gue kurangin nih. Nah, kayak gitu. Ini 100%. Dan dia rasanya beda banget memang kalau pakai di mode bicolornya gitu, dengan warna color temperaturnya, entah yang biasa, yang lebih ke cold atau yang lebih ke warm gitu. Jadi ya, tapi tetap buat dekor gua rasa ini keren banget buat kalian bikin video klip atau bikin video YouTube pun. Ya nanti kedepannya kita akan coba untuk manfaatin. Cuman yang menarik, jadi gue akan jelasin sedikit yang menarik dari yang gue tonton di videonya DSLR Video Shooter. Dia membandingkannya dengan Nanlite Pavotube. Dan yang menarik adalah, di situ dia menyimpulkan kalau disuruh pilih antara keduanya, walaupun memang tetap pilihannya berat banget, tapi dia lebih memilih Nanlite Pavotube. Dan si Nanlite Pavotube ini dia bakal tetap ngasih cahaya di mode RGB yang lebih terang. Justru RGB-nya lebih terang dibandingkan bicolornya kalau si Pavotube. Dan gue yakin untuk penggunaan tube kayak gini, gue rasa mostly orang akan menggunakan di mode RGB-nya gitu menurut gua, karena ini adalah lighting yang sifatnya itu eksperimental banget gitu di dalam visual kita. Tapi itu paling buat video kali ini. Gua berharap banget bisa nyalain yang ini, cuman ya baterainya habis juga dan satunya nggak tahu tadi nggak mau masuk. Pokoknya itu aja. Menarik, nanti kita akan implementasiin, kita pakai di setup kita ke depannya. Dan kita juga agak kepo sebenarnya buat bener-bener bandingin dia dengan Nanlite. Jadi Nanlite kalau nonton video ini boleh banget gitu ya, cepet-cepet kirim ke ST Media. Jangan mau kalah kasih sayangnya dengan Aputure ini. Oke, paling segitu aja buat video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel ST Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja. Gua Erwin, di belakang kamera utama ada Al, di belakang kamera 2 ada Scan, dan jangan lupa untuk berkarya.